Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi untuk episode terbaru. Channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Bangkit oleh CEO Serbabisa bab 21 sampai dengan 25 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 21, sangat tidak adil. Terlepas dari dia, pencuri mengeluarkan ponselnya, membuka WeChat Mira Herdian, mengirim dua fotonya, dan kemudian memblokirnya secara langsung. Salah satunya adalah ketika Stephen Kinar berada di ruangan untuk mencium dirinya sendiri. Dia menyalakan kamera terlebih dahulu dan mengambil gambar dari samping. Ada juga gambar 4 orang sedang menikmati. 3 menit kemudian, perintah Weibo berbunyi. Mira Herdianlah yang mengiriminya pesan pribadi. Oh, lupa memblokir Weibo-nya. Maaf, Leandra, maksudmu wanita, apa yang kamu lakukan pada Stephen? Mira Herdian memukul ponsel Stephen Kinar, dan dimatikan. WeChat Leandra segera memasukkannya ke daftar hitam dan harus menggunakan Weibo untuk mengirim pesan kepadanya. Apa yang saya lakukan pada Stephen Kinar? Oh, bukankah aku melihat bajingan itu memaksaku, dan kemudian aku diselamatkan. Leandra cepat-cepat kembali, dan toh tidak bisa tidur, jadi dia tidak keberatan memberinya tipuan. Omong kosong, berapa banyak pria yang telah kamu tiduri, Stephen tidak ingin bersamamu. Dia dan Stephen berusia 15 tahun dan mereka saling mencintai. Kakak tidak mencintainya, tetapi untuk rencana Paman Yunzong, Stephen terpaksa tinggal bersamanya. Keduanya telah bersama selama 3 tahun, dan dia telah menyenangkan Leandra selama 3 tahun. Sebagai sahabat baik Leandra, dia hanya bisa diam-diam melihat orang yang dia cintai memeluk wanita lain. Untungnya, Stephen selalu mencintai dirinya sendiri, meskipun dia memberi Leandra obat malam itu. Dia masih percaya bahwa Stephen Kinar hanya menyukai wajah Leandra. Namun, dia tidak akan hanya menonton pria kesayangannya tidur dengan wanita lain. Malam itu, Leandra dibawa pergi oleh manusia liar itu hal yang paling berharga, hahaha. Namun, dengan foto Stephen Kinar dan ketiga pria di tangannya, dia merasa ingin muntah. Ya, pria Anda tidak hanya tidur dengan banyak wanita, tetapi juga berguling-guling dengan banyak pria. Katakan di mana Stephen berada. Leandra, yang telah mencapai tujuannya, segera memberitahu Mira Herdian sebuah alamat. Ayo, ayo, cantik selamatkan pahlawan. Yakinlah, dia juga akan memberi Stephen Kinar kesempatan bagi pahlawan untuk menyelamatkan Amerika Serikat. Mira Herdian, yang baru saja bergegas kembali ke kota Denpasar dari lapangan, segera pergi ke Soho Bar, dan kebencian di hatinya menjadi lebih kuat. Jalan sialan, jika Stephen memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia harus terlihat bagus. Ketika dia tiba di lantai 4 Soho, Mira Herdian buru-buru mengetuk pintu kamar 405, dan pria kulit hitam di foto itulah yang membuka pintu. Diperkirakan dia baru saja mandi dan masih terbungkus handuk mandi. Dia ragu-ragu ketakutan. Maaf, aku mengetuk pintu yang salah. Mira Herdian menjadi tenang dan memutuskan untuk memanggil polisi terlebih dahulu. Pergi ke sudut terpencil, menelepon polisi, dengan cemas menunggu polisi. Setelah beberapa menit, polisi menunggu, tetapi tanpa diduga, mereka juga menunggu reporter. Sialan Leandra, bajingan ini diekspos ke wartawan. Jika laporannya keluar, Stephen akan selesai. Faktanya, Leandra kemudian mengetahui tentang kejadian ini dan sangat dirugikan. Dia tidak menelepon reporter. Lebih dari selusin reporter melihat Fujia, dan, terlepas dari apapun, mereka bentak pada awalnya. Mira Herdian ingin menutupi wajahnya dengan tas, tetapi dia menurunkannya dan berjalan langsung ke polisi. Apakah itu polisi yang kamu panggil? Salah satu polisi bertanya dengan serius. Ya, tunanganku diculik dan dia ada di ruangan ini sekarang. Mira Herdian menjawab dengan sederhana. Saat polisi menangani kasus tersebut, para wartawan sangat mengedipkan mata dan tidak bertanya,
melainkan hanya mengambil foto dan merekam video. Polisi mengetuk pintu kamar. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang membuka pintu. Kedua polisi itu saling berpandangan. Mira Herdian juga bingung, tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Seorang polisi pergi memanggil manajer dan memaksa manajer untuk mengetuk pintu kamar untuk alasan kasus. Suara yang keluar dari ruangan membuat hati semua orang melompat. Dengan erangan lembut wanita itu dan erangan teredam pria itu, reporter itu segera bergegas ke polisi dan Mira Herdian. Ruangan itu berantakan. Pria itu adalah Stephen Kinar, dan wanita dengan rambut kuning panjang dan kulit putih jelas seorang wanita. Semua reporter tercengang saat melihat foto yang mereka ambil. Bagaimana dengan penculikan? Tetapi setelah menonton siaran langsung, Stephen Kinar menjadi sangat sadar ketika dia melihat orang-orang menerobos masuk, dan dia dengan cepat membungkus dirinya dengan selimut. Bukankah kamu mengatakan bahwa tunangannya diculik? Ini sepertinya transaksi ilegal. Polisi menyipitkan mata pada Mira Herdian yang tercengang, lalu berjalan ke samping tempat tidur dan mengeluarkan izin kerja untuk Stephen Kinar. Kami adalah polisi. Kalian berdua, silakan ikut kami. Leandra merasa nyaman sampai subuh, dan dengan santai mengusap Weibo. Judul Weibo hari ini sebenarnya adalah Stephen Kinar, dan rasio klik tayang menjadi populer. Dia sedikit bingung dan mengklik untuk melihatnya. Judul awalnya bernama Grup Haruna dan Stephen Kinar, Wakil Presiden Kinar Group, ditangkap karena transaksi ilegal dengan seorang wanita di sebuah bar larut malam. Tunangan Stephen Kinar melaporkan kepada polisi bahwa dia telah diculik, tetapi dia sebenarnya melakukan transaksi ilegal. Dia saat ini ditahan di kantor polisi. Stephen Kinar, Wakil Presiden Kinar Group, ditangkap larut malam. Menurut orang dalam, 3 pria Afrika keluar dari kamarnya sebelumnya. Tunangan bujangan emas Stephen Kinar, Mira Herdian, melaporkan kepada polisi bahwa dia telah diculik, tetapi sebenarnya pergi untuk menangkap pemerkosaan. Biarkan aku pergi. Dia memberikan obatnya, dia meminta pria itu untuk menemukannya, dan polisi melaporkannya ke Mira Herdian. Dari mana datangnya reporter itu? Dari mana, Miss Internasional, ini berasal? Apakah itu Esra Gunawan? Hanya dia. Begitu bos keluar, Stephen Kinar segera menjadi terkenal, semua orang pergi ke kantor polisi, dan harga saham Kinar Group juga terus turun. Dia terus mengendarai keledai kecilnya untuk bekerja, tetapi dia siap untuk dianiaya. Benar saja, begitu Liana tiba di toko, dia memintanya untuk membersihkan semua jenis kebersihan, dan bahkan gudang pun dibersihkan. Tentu saja, dia tidak menyentuh toilet dengan 10 jarinya. Tentu saja, dia tidak bisa melakukan pekerjaan sanitasi dengan baik, dan dia dimarahi berulang kali dan diminta untuk melakukannya lagi. Tepat ketika Leandra memutuskan untuk keluar, pelanggan tak terduga Mira Herdian datang ke toko. Masih ada beberapa wanita yang tampak seperti saudara perempuan di belakangnya, dan mereka tidak baik pada pandangan pertama. Sepupu, panggil aku bajingan itu Leandra. Suara yang beberapa desibel lebih tinggi dari biasanya segera menarik perhatian semua karyawan di toko. Leandra keluar dari gudang dengan kepala penuh debu. Begitu dia berdiri teguh, dia menamparnya. Di toko pakaian, hanya ada suara musik ringan yang diputar dalam sekejap, dan semua suara lainnya hilang. Tepuk, ada suara lain yang jelas, dan toko menjadi lebih tenang. Leandra mencengkeram wajahnya yang memerah dan segera mengangkat tangannya untuk mengembalikannya. Jalang, apakah Anda berani melawan untuk melihat apa yang disebabkan oleh Stephen oleh Anda? Aku harus mengajarimu spesies liar ini hari ini. Leandra bukan putri kandung Erik Haruna, dia tahu itu bertahun-tahun yang lalu. Saat itu saya mendengar Erik Haruna secara pribadi memberitahu wanita tua di keluarga Haruna bahwa wanita bodoh ini masih menggunakan dirinya sebagai seorang putri. Masih bersama novel audioku channel, mari kita lanjutkan. Bab 22, Nenek. Apa yang terjadi padaku? Lihat apa yang aku lakukan padamu. Kenapa ibumu membuatmu begitu tebal? Jalang, bajingan. Leandra mengusap pipinya yang sakit. Itu baik-baik saja. Dia tidak hanya akan membayar Mira sekarang, tetapi dia juga akan menggandakannya di masa depan.
Kamu pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruh ayahmu untuk mengambil wanita yang kucintai kekasih Paman Kinar 20 tahun lalu, dan kau Leandra mengambil pria kesayanganku 3 tahun lalu? Mira Herdian menatap dengan kejam. Leandra yang tanpa ekspresi, dengan gigi menggertakkan giginya, sangat ingin memakan Leandra mentah-mentah. Pertama kali saya mendengar tentang ayah saya dan Yoshep Kinar, Leandra bertanya-tanya apakah wanita itu adalah ibunya sendiri, merebut. Orang yang bisa memperkosa itu bukan orang yang aku cintai. Bah, wanita brengsek, aku ingin kamu pergi ke reporter untuk mengklarifikasi masalah ini sekarang, mengatakan bahwa semua ini adalah obatmu untuk Leandra. Saya benar-benar tidak tahu mengapa bajingan ini sangat bangga dan dibenci. Dia akan menyingkirkan harga dirinya sekarang dan tidak akan pernah kembali. Leandra memandang Mira Herdian seperti neropati, mengambil telepon rumah di kasir, dan memutar nomor. Hei, 110. Ada anjing liar di pakaian mall perbelanjaan Plaza. Liana menutup telepon dan memanggil polisi. Harus melihat apakah dia setuju. Pada saat ini, Mira Herdian memberi isyarat ke punggungnya, dan beberapa adik perempuan segera melangkah maju dan memaksa Leandra ke kamar pas di samping. Leandra, aku akan bertanya untuk terakhir kalinya, tidakkah kamu mendengarkan? Mira Herdian memandang Leandra yang terkendali, dan mengangkat sudut mulutnya dengan penuh kemenangan. Dengar, aku patuh. Leandra, sang pahlawan, tidak menderita kerugian langsung. Mira Herdian melambaikan tangannya, dan adik perempuan itu melepaskannya. Erlan diam-diam mengeluarkan ponselnya dan bersembunyi di sudut untuk melakukan panggilan. Halo, 110. Di tengah kata-kata Erlan, Liana mengambil ponselnya, panggil polisi. Siapa yang memberimu keberanian? Kamu tidak perlu memberi saya keberanian, saya akan berani memberi saya telepon. Erlan tidak tahan lagi, dan langsung merobek wajahnya. Percaya atau tidak, aku akan bertarung denganmu hari ini. Bagaimanapun, seluruh mal adalah milik tunangan Mira. Apa yang dia takutkan? Kamu pikir kamu siapa? Erlan mengabaikan ponselnya sendiri, dan berlari ke kamar pas ketika Leandra baru saja keluar dari sana. Leandra berjalan ke tempat para tamu terhormat beristirahat, menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, dan menyesapnya dengan tenang. Mira Herdian bertanya-tanya, apa yang dilakukan bajingan Leandra? Pada saat ini, Leandra berjalan ke arahnya, menyesap air dan menyemprotkannya langsung ke wajahnya. Bah, biarkan aku mendengarkanmu dan bermimpi. Akhirnya, dia menuangkan sebagian besar sisa air di atas kepala Mira Herdian. Mira Herdian memandang Leandra dengan tidak percaya sambil terus menuangkan air, dan berteriak karena malu. Ah, Leandra, jalang. Leandra langsung membenturkan cangkir air ke wajah Mira Herdian, lalu mengeluarkan cangkir lagi, dan perilaku yang sama menimpa kepala Liana. Paman, Nenek, aku telah menoleransimu selama 2 hari. Saya berani memperbaiki saya seperti ini. Saya akan menyelesaikan akun untuk Anda hari ini. Kamu adik perempuan, berani campur tangan dalam urusan kita. Leandra menemukan asbak di sebelahnya dan langsung jatuh ke tanah. Asbak kaca langsung memecahkan 3 bagian, mengambil salah satunya, dan mengangkat tangannya, jika kamu berani bergerak, nenek akan berjuang untukmu hari ini. Ketika Erlan melihat gerakan Leandra, dia juga berjalan mendekat. Leandra, aku akan mengajari mereka bersamamu. Meski baru belajar taekwondo selama sebulan, Leandra tidak mempelajarinya selama sehari. Dia harus berdiri ketika dia dibutuhkan. Ketika adik perempuan melihat Leandra hidup kembali, mereka semua ketakutan oleh auranya dan benar-benar tidak berani bergerak. Mira Herdian benar-benar benci bahwa dia telah menemukan sekelompok pengecut alih-alih beberapa pria. Segalanya tampak semakin besar, dan semua penonton sangat ketakutan sehingga mereka bergegas mencari keamanan mal. Larut malam, kamu mengajari wanita tua itu Liana, aku harus menggaruk wajah Mira Herdian hari ini. Erlan menendang dan mulai memukuli Liana dengan keras, Leandra terlambat memandang Erlan. Dia perlahan mendekati Mira Herdian, dengan seringai di wajahnya, oke, biarkan aku menyelesaikan akun hari ini,
biarkan aku melihat bagaimana kamu tidur Stephen Kinnar di tempat tidur, dan lihat bagaimana kamu menggunakan wajah ini untuk menghubungkan Stephen Kinnar di masa depan. Kenapa ini terdengar begitu akrab? Oh, ya, itu sering kata-kata Nyonya di TV ke pahlawan. Pecahan kaca yang dingin berhenti di wajahnya, Mira Herdian tidak berani bertindak gegabah. Leandra, kamu gila. Leandra mengabaikannya, dan dengan sedikit gerakan, Mira Herdian hanya merasakan sakit di wajahnya, dan noda darah yang dangkal muncul. Ah! Leandra, kamu benar-benar gila. Mira Herdian mengambil kesempatan untuk mundur selangkah, menghindari gerakan Leandra, dan dengan cepat bersembunyi di balik beberapa adik perempuan. Ambil wanita ini, aku akan memberimu 100.000. Mira Herdian menggertakkan giginya kesakitan, tetapi tidak berani menyentuh luka di wajahnya. Beberapa adik perempuan, lihat aku, dan aku melihatmu, tidak ada yang mengejar. Kamu memikirkannya, Dewa Gelasku tidak memiliki mata. Apakah itu 100.000 atau wajah cantikmu? Leandra tersenyum jahat. Mira Herdian belum pernah melihatnya seperti ini. Takut aku tidak berani mengambil napas. Erlan memukuli Liana sehingga wajahnya bengkak, dan dia mungkin tidak memiliki wajah untuk bertemu siapapun dalam waktu setengah bulan. Leandra berjalan ke Mira Herdian dan menamparnya. Itu terjadi pada bagian wajahnya yang terluka. Dia hampir memanggil ibunya karena kesakitan. Dengan air di kepala dan tubuhnya dan goresan di wajahnya, Mira Herdian pasti malu dan malu. Mira Herdian, aku memukulmu hari ini. Keluarga Haruna kami hancur, dan kami mendapat bagianmu. Jika Anda memiliki jenis, Anda harus menuntut saya. Erlan segera datang, dan mereka berdua bergabung untuk membalaskan dendam orang-orang di tanah. Wanita itu memberikan pukulan. Pada saat ini, Satpam datang ke mal dan melihat Leandra dan Erlan yang sedang memukuli orang, dan segera berlari untuk menghentikan mereka. Berhenti. Apa yang kalian berdua lakukan? Bagaimana dengan kalian? Melihat penjaga keamanan yang bergegas masuk, Erlan menarik Leandra dan berlari keluar dari pintu lain. Mira Herdian melihat seorang pembantu datang, dan buru-buru berteriak, cepat tangkap mereka, atau kalian jangan lakukan itu. Leandra, yang belum kehabisan, mendengar kata-katanya dan membandingkan jari tengah, memotongnya, benar-benar mengambilnya. Menjadi bos. Dengan cara ini, dua wanita berseragam mal berlari di depan dan beberapa penjaga keamanan mengejar mereka. Adegan itu spektakuler. Erlan adalah juara lari jarak jauh di sekolah, menarik Leandra untuk berlari ke depan. Saat dia berlari, dia berteriak, cepat, ayo, ayo kita di depan. Larut malam, bagus. Leandra terengah-engah dan mengacungkan jempol ke Erlan. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Tapi sayangnya, Liana juga menelepon polisi barusan. Begitu mereka turun dari lift, beberapa polisi melihat kedua wanita itu berlari dan segera melangkah maju untuk menaklukkan mereka. Masih bersama novel audioku channel, mari kita lanjutkan. Bab 23, Mengejar Bintang. Ada banyak penonton, dan banyak orang bertanya-tanya apakah mereka sedang syuting TV. Beberapa orang mulai mengambil foto dengan ponsel mereka dan mempostingnya di Weibo. Kemudian rombongan dibawa ke kantor polisi, di mana Leandra dan Erlan dituduh sengaja melukai dan ditahan sementara. Yudan memanfaatkan waktu makan malam dan menyegarkan Weibo-nya untuk melihat apakah ada berita utama. Sungguh, selain pencarian panas Stephen Kinnar, ada juga kata-kata Plaza Shopping Mall. Klik untuk masuk. Dikatakan bahwa beberapa netizen memotret dua staf pusat perbelanjaan yang melakukan pembunuhan di mal. Satpam berlari mengejar orang-orang di seluruh mall, dan akhirnya mereka ditundukkan oleh polisi yang datang kemudian. Saya tidak sengaja melirik gambar itu. Hei, mengapa orang ini terlihat seperti istri presiden? Nyonya Presiden. Mall Plaza. Setelah mengambil nasi di mangkuk, Yudan berlari ke perusahaan dan berlari ke kantor presiden. Anggota staf yang bertemu di jalan semua melihat tunjangan yang biasanya lebih tenang dengan terkejut, dan berlari ke lift dengan tergesa-gesa. Sambil menghela nafas lega, Yudan mengetuk pintu kantor presiden dan mendapat izin untuk masuk. Menyalakan telepon dan menyerahkan berita itu kepada bosnya, Ezra Gunawan mengerutkan kening saat dia melihat.
Semenit kemudian, dia berjalan keluar dari kantor dengan wajah gelap. Wajah dingin menyebabkan beberapa sekretaris di luar bergidik. Mereka diizinkan untuk mengakui nasib mereka untuk mengikuti di belakang, dan mengantarnya ke kantor polisi. Hari mulai gelap, dan setelah merekam pengakuan di kantor polisi, Leandra dan Erlan dipisahkan. Hanya saja Mira Herdian dan Liana dibebaskan setelah merekam pengakuan mereka sebagai korban. Sebelum Mira Herdian pergi, dia tidak lupa memperingatkan Leandra, tunggu saja di sini untuk gugatan. Aku akan menuntutmu ke dasar penjara. Bah, saudara polisi, dia mengancam saya, dan Anda membiarkan dia keluar. Ini tidak adil. Leandra melirik Mira Herdian dengan jijik, lalu menatap polisi muda yang menangani kasus itu dengan menyedihkan. Ada orang di atas sana. Polisi itu meliriknya dengan tidak yakin, dan berkata dengan ringan. Dia memiliki beberapa orang, tapi dia tidak berani menelepon. Oh. Setelah Mira Herdian dan Liana pergi, Leandra bertanya-tanya apakah akan menelepon Eden Zulma dan memintanya untuk menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Saya tidak berani memberitahu Ezra Gunawan tentang ini. Pada saat ini, ada suara di luar, Leandra, Erlan, kamu bisa pergi. Bisa pergi sekarang. Mata Leandra berbinar, lalu dia berpikir ada yang tidak beres. Siapa yang akan membuat mereka keluar? Mungkinkah itu benar-benar? Leandra keluar dari kantor polisi dengan malu dan melihat Maibah hitam itu, mengetahui bahwa tebakannya sepenuhnya benar. Larut malam, aku akan menemanimu malam ini. Dia dengan lembut menarik sudut pakaiannya, memohon. Tepat ketika Erlan bertanya-tanya, seorang pria turun dari mobil mewah dan dengan hormat berkata kepada Leandra, Nyonya, Presiden membiarkan Anda masuk ke dalam mobil. Haha, aku tidak akan masuk mobil dulu, aku bisa pulang dengan temanku, haha, sungguh memalukan. Nyonya, saya sudah memanggil mobil, dan saya akan mengirim teman-teman Anda pulang dengan selamat. Yudan menyeka keringatnya tanpa bekas. Ternyata Nyonya juga takut pada bos besar mereka. Siapa yang membuatmu usil? Saya kirim. Aku mengirimnya. Leandra menarik pergelangan tangan Erlan dan bergerak maju. Kemana kita akan pergi? Sebuah suara yang familiar datang dari jendela yang terbuka, dan Leandra segera berhenti. Erlan, kamu sibuk dulu, aku tidak akan mengganggumu, aku akan mengantar temanku pulang. Bisakah saya melarikan diri? Masuk ke mobil. Perintah yang mendominasi dan dingin membuat Leandra dengan patuh melepaskan tangan Erlan dan masuk ke mobil dengan patuh. Erlan menatap Leandra dengan heran, dia tampak sangat takut pada suaminya, apakah pria itu akan memukulinya? Nona Lean, tunggu sebentar di sini, mobil akan segera datang. Yudan menyela pikiran Erlan. Oke, terima kasih banyak. Lain kali aku melihatmu, harus bertanya dengan hati-hati. Setelah masuk ke dalam mobil, AC di dalam mobil membuatnya bergidik, dan Leandra menekan pintu dengan kuat. Yudan masuk ke mobil dan melihat bos dengan mata tertutup dari kaca spion mobil. Dia bertaruh $1, dan bosnya sedang sakit kepala untuk istrinya. Orang yang terlibat, Leandra, melihat Ezra Gunawan tidak berbicara, dan kemudian perlahan mengendurkan tubuhnya. Mobil melaju langsung ke perusahaan. Saat Leandra bertanya-tanya, Ezra turun dari mobil terlebih dahulu. Kenapa? Apa aku harus menggendongmu? Ezra Gunawan menatap wanita kecil yang tidak berencana turun dari mobil dengan wajah kosong. Mendengar apa yang dia katakan, dia segera membuka pintu dan berlari ke bawah dan mengikuti Ezra Gunawan. Setelah jam 7 malam, masih ada orang di perusahaan yang belum sempat pulang kerja, dan 3 orang langsung menuju kantor presiden di lantai 66. Kedua sekretaris yang tidak keluar kerja diam-diam memandang Leandra dengan pakaian kerja, ingin tahu tentang asal dan tujuannya. Dia membuka pintu kantor, berjalan keluar dengan mengedipkan mata, dan menutup pintu. Ezra Gunawan masuk ke kantor dan menyalakan komputer untuk melanjutkan pekerjaannya. Leandra mondar-mandir di kantor dengan bosan. Setengah jam kemudian, Ezra Gunawan, bisakah aku bermain dengan ponselmu? Menyerahkan ponselnya secara langsung, Leandra melihat ponsel terbaru Ezra Gunawan dengan rasa ingin tahu, dan rasanya luar biasa. Ezra, apa kata sandinya?
Berhenti sebelum mengeluarkan serangkaian angka. Ezra, apakah 1025 siapa yang berulang tahun 1025? Jawabannya adalah hening sejenak, bersandar di sofa dan memasuki ponselnya tanpa khawatir. Wallpapernya adalah seorang wanita yang tersenyum seperti bunga, dia terlihat familiar, oh, sepertinya superstar internasional Agnesia. Dia sangat menyukainya untuk sementara waktu, dan dia menyukai pahlawan wanita di Ouryut. Apakah Ezra menyukainya juga? Tanpa berpikir panjang, Leandra langsung menemukan Weibo, membuka Weibo-nya, dan bersiap untuk logout dari akunnya. Melihat bahwa dia memiliki banyak pesan pribadi, dia penasaran, dan sedikit mengubah permukaan pesan pribadinya. Ini pada dasarnya informasi bisnis. Salah satu catatan obrolan bernama Agnes telah dihapus, tetapi kotak dialognya masih ada. Pesan pribadi terakhir adalah setengah bulan yang lalu, siapa? Apakah dia menyukai seorang wanita? Melihat perhatiannya, dia sebenarnya memiliki dirinya sendiri. Kapan dia memperhatikan dirinya sendiri? Mengapa dia tidak tahu? Benar, dengan begitu banyak penggemar, dia tidak terlalu peduli dengan mereka. Hehe. Dia juga memperhatikan Agnesia. Sepertinya dia sangat menyukai bintang ini. Ternyata presiden juga mengejar bintang. Masuk ke akun Weibo-nya, Leandra memecahkan rekor terpanas hari ini, dan akhirnya mengetahui bagaimana Ezra Gunawan tahu dia telah masuk. Ternyata saya dan Latte Tonight melakukan pencarian panas. Dalam ulasan pencarian panas, banyak orang bahkan mengungkap identitas aslinya. Namun, semakin tenang Ezra Gunawan, semakin tidak tenang dia. Apakah dia akan menyalahkan dirinya sendiri secara keseluruhan? Melihat laporan tindak lanjut dari berita Stephen Kinar, Kinar Group telah melakukan hubungan masyarakat dan merespons. Stephen Kinar dijebak oleh narkoba. Masih bersama novel audioku channel, mari kita lanjutkan. Bab 24, Nyonya menggulingkan mobil dan melarikan diri. Komentar paling populer di bawah ini adalah, ya Tuhan, aku percaya padamu. Yang kedua adalah, bajingan, dia punya tunangan, dia belum jujur. Leandra memberikan pujian yang sangat tidak meyakinkan. Saat saya sedang menikmati Weibo, pengingat WeChat muncul di ponsel saya. Dia melihat orang bernama Agnes di atas dan berkata kepadanya, apakah kamu sibuk? Ezra, WeChatmu, sorot mata pria itu sedikit marah. Sekilas, dia begitu akrab dengan seseorang di Weibo, seorang wanita, dan menyebutnya begitu dekat. Siapa? Dia tidak melihat ke atas. Agnes, panggil kamu Ezra, napas masam mulai memenuhi udara, dan tangan bertanda tangan Ezra Gunawan berhenti. Abaikan dia. Lanjutkan membaca file. Leandra tersenyum jahat, memintamu untuk menghukumku, biarkan aku menggoda kecantikan itu. Tidak sibuk, bagaimana denganmu? Ezra, aku merindukanmu, kapan kamu akan kembali dari kota Denpasar? Orang di telepon terkejut, tetapi dengan cepat menjawab. Hubungan yang benar-benar tidak biasa, itu disebut Ezra. Aku juga merindukanmu, sayang, aku akan segera kembali. Hahaha, dia mencibir dalam hatinya. Wanita di WeChat meremas ponselnya dengan erat. Sepertinya itu bukan nada suara Ezra Gunawan, bolehkah aku merekam video denganmu? Aku ingin berbicara denganmu. Oke, Leandra langsung setuju, dan kemudian dengan cepat mengarahkan kamera ponsel ke Ezra Gunawan. Ponselnya tiba-tiba diambil, dan undangan video call yang berdering juga digantung olehnya. Saya membolak-balik log obrolan, siapa yang meminta Anda untuk membalas pesannya? Dia sepertinya marah. Aku akan bosan. Maukah kamu jujur? Apalagi yang kamu lakukan selain membuat masalah setiap hari? Pria itu menamparkan beberapa kata dengan seringai. Bukan dia barusan. Leandra terluka, apakah dia menjijikan dirinya sendiri? Mata yang sedih itu merah, dan dia berkata dengan tidak yakin, bukankah itu hanya pesan kembali kepadamu, kan? Hanya tahu hal-hal buruk. Ezra duduk di depan komputer dengan kesal. Jangan biarkan saya kembali, tarik hitam, mengapa Anda masih menyimpan WeChat-nya? Ibadah setiap hari. Setelah hanya bergaul selama beberapa hari, saya mulai bertengkar. Ini benar-benar pernikahan yang paling tidak rasional.
Biarkan Yudan membawamu kembali. Mengambil telepon rumah dan bersiap untuk menelepon. Tidak, siapa yang langka, aku akan pergi sendiri. Leandra berdiri, membanting pintu, dan pergi tanpa melihat ke belakang. Yudan dan sekretaris lain di luar, melihat ke pintu kantor presiden yang telah ditutup rapat, melihat latar belakang impulsif Leandra dengan kaget. Setelah keluar dari perusahaan Esra Gunawan, Leandra tidak punya uang, dan ponselnya masih ada di Plaza Shopping Mall. Perutku merintih begitu saja, sedih sekali. Berkeliaran tanpa tujuan di sisi jalan, pada saat ini, klakson mobil di belakangnya berbunyi. Melihat ke belakang, Maibah Yudan yang mengemudikan Esra Gunawan yang mengikuti, dan terus bergerak maju tanpa henti. Saya akan mencari telepon umum untuk menelepon Eden Zulma. Sayangnya, pacar laki-laki lebih bisa diandalkan. Dia bisa muncul setiap kali dia menghadapi kesulitan. Yudan dengan enggan memarkir mobilnya di pinggir jalan, awalnya berpikir untuk turun untuk membujuknya agar membujuknya. Hanya saja ketika Leandra melihat Yudan turun dari mobil, dia berinisiatif untuk mendekat. Saya lapar dan tidak punya uang. Pergi belikan aku sesuatu untuk dimakan. Senyum manis di wajah wanita itu membuat Yudan tercengang. Beku, meski sudah malam, terasa hangatnya sinar matahari. Refleks mengangguk, dan melihat sekeliling, ada KFC tidak jauh, Bu, ada KFC di sana, apa yang ingin Anda makan? Apapun, aku bukan pemakan pilih-pilih. Tidak diragukan lagi ada dia, dan Yudan berlari ke KFC. Leandra memperhatikan Yudan memasuki pintu KFC dan berjalan ke Maibah di sisi jalan. Untungnya, kuncinya tidak dilepas. Mulai mobil dan menghilang di jalan. Yudan berlari keluar dari KFC dan melihat orang-orang dan mobil di pinggir jalan telah pergi, dengan ekspresi bingung. Setelah beberapa lama, dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dengan ketakutan. Bos, nyonya menggulingkan mobil dan melarikan diri. Petik 2 titik titik titik. Cek, jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda tidak akan menggunakannya untuk bekerja. Titik petik 2. Esra Gunawan meletakkan pena di tangannya dan bersandar di kursi. Berpikir, apakah dia kembali dengan istri atau anak perempuan? Suara dingin Esra membuat Yudan menggigil, dan dia melakukan beberapa panggilan telepon lagi. Leandra mengendarai Maibah lebih dari 120 yard dan melaju di jalan yang lebar. Banyak mobil dengan cepat menghindari mobil mewah yang terkesan gila. Di persimpangan, dia mempercepat hingga 150 yard meskipun ada peringatan polisi lalu lintas, dan 2 atau 3 mobil polisi melaju di belakangnya dengan klakson. Untuk menyingkirkan polisi lalu lintas yang mengganggu, Leandra mempercepat hingga 180 yard. Saat Anda melihat lampu merah, belok ke kanan dengan lampu hijau menyala. Semakin banyak mobil polisi mengejarnya. Adegannya spektakuler. Untuk mengejarnya, 2 mobil polisi saling bertabrakan dengan sedih. Untungnya, tidak ada yang salah dengan mereka. Leandra awalnya ingin mengemudi untuk mencari mobil Eden Zulma, tetapi polisi lalu lintas yang sial ini tidak akan membiarkannya pergi. Persimpangan besar di depan agak gelap, dan Leandra melaju ke kanan dengan lampu sein kiri. Setelah mobil polisi berbelok ke kiri, mereka semua berbelok ke jalan di sebelah kiri. Melihat mobil mewah itu berbelok ke kanan lagi, mereka tidak bisa langsung menoleh, jadi Leandra lari. Akhirnya membolos polisi lalu lintas, Leandra melambatkan mobilnya dan melaju ke apartemen Eden Zulma. Sudah lewat jam 11 malam ketika dia tiba di apartemen Eden Zulma. Dia sedang bermain ciuman dengan pacarnya. 2 orang yang baru saja merasa sedikit mendengar bel pintu, dan keduanya menarik wajah mereka menjauh. Siapa, ini tengah malam. Eden Zulma dengan tidak sabar mendorong rambut merah yang berantakan untuk membuka pintu, menelan semua kata-kata kutukan ke dalam perutnya. Kakak, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Aku hampir mati kelaparan. Mendorong Eden Zulma pergi, dia mengebor ke dalam apartemen. Hah? Kakak dan adik, di mana kamu juga? Leandra melihat pacar Eden Zulma, menatap Eden Zulma dengan heran, dan pindah bersama. Leandra, kenapa kamu ada di sini sekarang? Diladu dan Leandra pernah bertemu sekali,
dan mereka memiliki kesan yang baik satu sama lain. Leandra langsung menangis dan berkata, "Kakak, aku sangat sengsara, aku belum makan sehari." Ezra Gunawan yang berdarah tidak mengatakan bahwa dia membawanya untuk makan sebelum kembali ke perusahaan. Wow. Diladu dengan enggan memasuki dapur, bersiap untuk membuat semangkuk mie untuknya. "Leandra, bagaimana situasimu? Weibo mengatakan kamu mencoba pembunuhan. Bagaimana situasinya?" Eden Zulma membuat lusinan panggilan telepon Leandra. Dari awal, tidak ada yang menjawab dan mematikan telepon. Diperkirakan baterai sudah mati. "Jangan katakan itu, Mira Herdian pergi ke tempat saya bekerja di pagi hari dan membuat masalah, yang menyebabkan saya dan pekerjaan saya yang terlambat menghilang. Kemudian saya pergi ke kantor polisi. Untungnya, suami saya menyelamatkan saya di bawah awan berwarna-warni." "Apa kamu yakin itu awan warna-warni? Lalu bagaimana situasimu sekarang?" "Saya mencegat mobil yang dikendarai oleh asisten suami saya, dan mendatangi Anda untuk balapan. Saya baru saja dikejar oleh polisi lalu lintas, dan akhirnya berhasil menyingkirkan mereka." Satu suap suami, tampaknya Leandra baik-baik saja. Masih bersama novel audioku channel, mari kita lanjutkan. Bab 25, 4 mobil polisi dibuang. Sungguh menyedihkan bagi suamimu. Anda memiliki keberanian untuk menerima pekerjaan luar biasa ini dari Anda. Eden Zulma memberinya sebuah apel. Leandra, yang sedang makan apel dengan penuh semangat, mendengar kata-kata Eden Zulma dan langsung membantah, "Apa, aku sangat menyedihkan, oke. Dia memakanku sampai mati setiap hari, mengetahui dia menindasku, barusan dia meneriakiku dan berkata padaku hanya hal-hal buruk, aku sangat sedih, yang mana dari matamu melihatku baik-baik saja." Eden Zulma memutar matanya, dan bahkan menjual dengan baik ketika dia mendapatkan yang termurah. "Apa yang suamimu lakukan? Terlihat sangat mengagumkan. Bos grup, kan? Apakah ada identitas lain? Dia sendiri tidak mengetahuinya." "Yah. Kedengarannya bagus." Kemudian Leandra memberi Eden Zulma laporan terperinci tentang apa yang terjadi di mal di pagi hari dan insiden Stephen Kinar, dan pada akhirnya dia membuat kalimat, "Stephen Kinar dan Mira Herdian pasti akan membalas dendam kepadaku. Mereka mungkin menuntut saya atau sesuatu, sayangnya, mengatakan mungkin saya harus memeluk paha suami saya." Diladu mengeluarkan mie telur yang dimasak, dan aroma yang melayang membuat Leandra meraih sumpit dan melahapnya. "Makan perlahan, panas. Seorang anak tanpa orang tua menyedihkan, sayang." Diladu memahami hubungan antara Leandra dan Eden Zulma, dia benar-benar teman yang murni. "Aku tidak bisa mengatakan bahwa suamimu masih melecehkanmu, jadi aku tidak akan memberimu makanan." Eden Zulma menjatuhkan biji melon dan memasukkan biji melon ke dalam mulut Diladu. Leandra terlalu malas untuk memperhatikannya, jadi dia menghabiskan semangkuk mie dalam beberapa menit, menggosok perutnya yang penuh, dan menyerahkan mangkuk kosong itu kepada Diladu. "Terima kasih, kakak dan adik, merepotkanmu." "Tidak apa-apa, kamu berbicara dengan kakak dulu. Kamu anak laki-laki benar-benar diberkati untuk menemukan istri yang baik." Leandra iri pada seorang wanita yang tinggal di rumah seperti Diladu, yang mahir dalam pekerjaan rumah tangga dan memasak. "Yaitu, siapa aku, Eden Zulma, meskipun aku sedikit miskin, aku masih memiliki pesona yang hebat." "Potong, ayo pergi, bawa adik laki-laki dan perempuan ke mobil balap. Aku akan turun dulu dan menunggumu di mobil." Leandra menyeka mulutnya, mengambil kunci mobil dan berjalan keluar pintu. 10 menit kemudian Eden Zulma mengendarai sepeda motor bersama Diladu dan muncul di samping Maibah yang dikendarai Leandra. Leandra berpikir untuk membawa mereka bersamanya. Melihat Eden Zulma mengendarai sepeda motor, dia mengatakan sesuatu dan pergi ke timur kota bersama-sama. Qinghao Racing meskipun saat itu jam 12 di tengah malam, tempat balap itu terang benderang, dan lusinan pria dan wanita muda berkumpul dan bersorak. Beberapa dari mereka melihat Eden Zulma dan yang lainnya datang, dan mereka semua datang untuk menyapa. Melihat mobil Leandra, langsung menarik banyak orang untuk menonton. Leandra, di mana kamu menyewa Maibah? Tidak murah." Kapten wanita pemandu sorak balap Lina mengajukan banyak pertanyaan kepada banyak orang.
Leandra tidak asing dengan banyak orang di lingkaran mereka, jadi ada hal besar di rumah. Hampir semua orang mengetahuinya. Berapa sewanya? Suamiku yang membelinya. Eden Zulma memelototi Lina. Dia tidak bisa mendengar apa yang Lina maksudkan. Wow, Leandra, kamu benar-benar sudah menikah, sangat beruntung. Iya, tidak ada ayah kaya, menikah dengan suami kaya, sayangnya, orang lebih populer daripada yang lain. Leandra merasa perjalanan ini salah. Dia asam di mana-mana. Dia dalam suasana hati yang baik, tapi sekarang dia pergi. Saya di sini untuk balapan, Anda bisa menonton mobil, tidak perlu menyebut saya. Leandra menghentikan rambutnya yang berantakan. Eden Zulma membubarkan para wanita pantotenik itu, pergi ke garasi dan mengendarai mobilnya keluar, dan kemudian mengikuti dengan beberapa mobil yang dimodifikasi. Semua orang melihat Bugatti Veyron abu-abu licin milik Eden Zulma, dan siulan terdengar satu demi satu. Kakak Eden, akhirnya melihat mobil balapmu yang sebenarnya lagi, itu tidak mudah. Eden Zulma, sangat miskin, tidak tahu dari mana uang itu berasal, membeli jutaan mobil balap Bugatti Veyron. Saat ini, ada banyak generasi kedua yang kaya dari trek balap, tetapi tidak ada mobil yang lebih kuat darinya. 5 mobil sudah siap, dan karena hari sudah malam, mereka berlomba di lapangan yang penuh lampu jalan. Eden Zulma, ayo, Maibah, ayolah, apa, hanya beberapa pria yang tersebar bersorak untuk Leandra. Lina, mengenakan pakaian yang dipotong, memimpin tim pemandu sorak untuk bersorak, dan dengan penonton di dekatnya, teriakan itu menyebar jauh. Dengan peluit, Maibah bergegas keluar lebih dulu, memimpin sepanjang jalan, dan pada lap kedua, Bugatti Veyron Eden Zulma dengan cepat menyusul. Dalam waktu setengah menit, mobil balap Honda yang dimodifikasi dari belakang tiba-tiba melesat ke depan. Leandra juga mulai menambah gas. Keterampilan mengemudinya selalu sangat bagus, dan ditambah dengan performa mobil yang bagus, jadi dia unggul lagi. Perlombaan berlangsung seperti api, dan sampai lap terakhir, Eden Zulma meningkatkan throttle dan bergegas langsung ke garis finish. Maibah Leandra juga segera mengikuti. Ya, Hi saudara menang. Kakak Hi luar biasa. Sorak-sorai satu demi satu, manajer mengeluarkan bir, dan semua orang mulai merayakannya. Grup SL Yudan menjabat tangannya dan menutup telepon, tidak berani menatap pria di depannya. Siapa? Bos. Brigade polisi lalu lintas. Yudan menyeka keringat dinginnya tanpa bekas. Leandra sangat baik. Setelah berkelahi dengan orang lain di pagi hari, dia masuk kantor pada sore hari dan keluar dari kantor pada malam hari. Presiden, Anda meminta lebih banyak berkah. Mengatakan, saya dikejar oleh beberapa mobil polisi karena ngebut dan setengah dari kota Denpasar tidak tertangkap. 4 mobil polisi dibongkar. Sekarang koordinat mobil Anda ada di arena balap Qinghao. Nyonya, Anda juga meminta lebih banyak keberuntungan. Ruangan itu sunyi, memungkinkan Yudan membayangkan bahwa istrinya akan dicambuk oleh presiden, dan kemudian mayat-mayat di hutan belantara. Pergi dan kendarai mobil di garasi Gilang Boy. Perlahan menyalakan sebatang rokok, mengeluarkan lingkaran mata, dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Gilang Boy. Setelah Leandra santai, dia dalam suasana hati yang baik. Haha dan sekelompok wanita cantik, mengobrol omong kosong, pada saat ini sebuah mobil berhenti dengan mantap di stadion. Ambil slotnya, mobil papan atas F1. Ah, Tuhan, sungguh, aku hanya melihatnya di TV. Ah, aku sangat senang, aku benar-benar melihat mobil sungguhan. Cakram rem, bodi, lantai, del semuanya terbuat dari serat karbon. Biayanya sangat mahal. Anda dapat membeli mobil sport Ferrari dengan 4 ban. Roda kemudi dapat dilepas secara khusus, setidaknya $30.000 AS. Roda gigi tercepat, gearbox terbaik, hanya membutuhkan waktu 2 milidetik. Sebuah mesin hampir 2 juta, dan itu akan benar-benar dihapus setelah 4 balapan. Ini mungkin mobil paling mahal di dunia untuk dibuat dengan biaya berapapun. Eden Zulma berkata dengan serius, karena tujuannya adalah mobil ini. Leandra tidak peduli untuk meneguk bir, ada apa dengannya. Leandra, masuk ke mobil. Suara familiar keluar dari mobil,
membuat Leandra tersedak tanpa meneguk bir. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini. Channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.